Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya dugaan praktik suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSOED, Purwokerto, Jawa Tengah. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor UNSOED dan 2 wakilnya. Yang menarik, penyidik KPK tidak hanya mengusut dugaan suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Diketahui, KPK menangkap 14 orang selama operasi tangkap tangan, OTT, di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya menyoroti transaksi bernilai ratusan juta rupiah untuk meloloskan calon mahasiswa, khususnya ke Fakultas Kedokteran. KPK juga menemukan indikasi bahwa transaksi yang berkaitan dengan perkara tersebut menggunakan pola layering, yakni upaya menyamarkan atau memutus jejak transaksi melalui sejumlah tahapan. Modus ini menjadi perhatian karena uang yang diduga berkaitan dengan praktik suap tidak selalu bergerak secara langsung dari pemberi kepada penerima. KPK menyebut pola transaksi tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan dalam kasus yang menjerat jajaran pimpinan UNSOED. Operasi tangkap tangan ini sebelumnya mengungkap dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Dalam perkara tersebut, Rektor UNSOED bersama 2 wakilnya diamankan KPK. Dugaan suap yang sedang didalami berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan kampus. KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mengurai bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa tersebut berjalan dan bagaimana dugaan aliran uang terjadi. Pola layering menjadi salah satu aspek penting dalam pengusutan karena teknik tersebut pada dasarnya dapat membuat asal-usul maupun tujuan akhir sebuah transaksi menjadi lebih sulit dilacak. Dengan pola seperti itu, transaksi dapat dilakukan melalui beberapa rekening atau perantara sebelum akhirnya sampai kepada pihak tertentu. Dalam konteks perkara UNSOED, KPK tengah mendalami apakah pola tersebut memang digunakan untuk menyamarkan uang yang berkaitan dengan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru. Perkara ini juga kembali menyoroti persoalan integritas dalam proses masuk perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru seharusnya berjalan berdasarkan mekanisme akademik dan ketentuan yang berlaku. Namun, ketika proses tersebut diduga disusupi transaksi ilegal, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administratif. Ada persoalan yang lebih besar karena praktik tersebut dapat memengaruhi keadilan bagi calon mahasiswa. Mereka yang mengikuti proses penerimaan secara resmi dan memenuhi persyaratan akademik berhadapan dengan dugaan praktik transaksional yang justru dapat memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Karena itu, pengusutan KPK tidak hanya penting untuk menentukan siapa yang menerima dan memberikan uang, tetapi juga untuk membongkar bagaimana sistem tersebut dapat berjalan. KPK kini harus mengurai seluruh rantai transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya perantara dalam aliran dana. Istilah layering sendiri menjadi penting dalam perkara ini karena semakin panjang rantai transaksi, semakin kompleks pula proses penelusuran aliran uang. Penyidik perlu memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar berkaitan dengan dugaan suap atau memiliki konteks lain. Di sisi lain, status hukum para pihak yang diamankan juga menjadi bagian dari proses yang harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan dapat mengambil bentuk yang tidak sederhana. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik jual beli atau pengaturan penerimaan mahasiswa bukan hanya merugikan institusi pendidikan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi perguruan tinggi. KPK pun masih harus membuktikan konstruksi perkara tersebut melalui alat bukti yang cukup. Pengungkapan dugaan penggunaan sistem layering dalam transaksi menjadi salah satu pintu bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh kemana uang bergerak, siapa yang mengendalikan transaksi, dan untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan. Dengan demikian, perhatian publik ini tidak hanya tertuju pada OTT terhadap Rektor UNSOED dan 2 wakilnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru tersebut berlangsung dan apakah ada jaringan yang lebih luas di baliknya. KPK masih memiliki pekerjaan untuk membuka seluruh rangkaian transaksi tersebut secara terang. Sebab, dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru, persoalannya bukan semata soal uang. Ada masa depan calon mahasiswa yang dipertaruhkan, ada kredibilitas perguruan tinggi yang dipertaruhkan, dan ada kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan yang ikut diuji. Kasus ini menjadi pengingat bahwa proses masuk perguruan tinggi harus bebas dari praktik transaksional dan intervensi yang dapat merusak prinsip keadilan akademik. Sementara itu, penyidikan KPK akan menjadi penentu apakah dugaan penggunaan pola layering tersebut benar-benar berkaitan dengan praktik suap penerimaan mahasiswa baru dan siapa saja yang nantinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.